Minggu Septuagesima pada hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-12 dan diakhiri di ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tahta kemuliaan agung sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya Tuhan, pengharapan Israel. Semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang darimu akan ditulis di debu tanah, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah puji-pujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di mana firman Tuhan itu? Biarlah itu terjadi. Aku sendiri tidak pernah mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak menginginkan hari malapetaka. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya nyata di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kengerian bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku mendapat malu, tetapi janganlah aku dipermalukan. Biarlah mereka ketakutan, tapi janganlah aku dibuat takut. Datanglah hari malapetaka atas mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini atau yang telah kita baca bersama-sama itu adalah bagian dari ratapan seorang nabi bernama Yeremia. Kalau dikatakan ratapan, berarti ada sesuatu hal yang terjadi yang sangat berat yang menimpa kehidupan seseorang. Sama seperti kita ketika kita berduka atau kehilangan orang yang kita kasihi. Sebagai orang Batak, kita mengenal namanya mengandung. Mengandung itu setara dengan ratapan. Mengapa kita meratap? Karena kita tidak terima dengan situasi yang terjadi atau yang menimpa kita. Itulah sebabnya ada secara psikologi yang memberi kita ciri-ciri. Paling tidak ada 4 kebiasaan orang ketika mereka mengalami masalah atau tantangan yang tidak bisa mereka hadapi, ya, yang mereka sulit menerima. Ada 4. Yang pertama itu berasal dari huruf, keempat-empatnya dari huruf F. Ada fight, ada flight, ada freeze, dan ada found. Kalau orang fight, berarti ia melawan atau menghadapi ancaman yang dirasakan secara agresif. Artinya ia melawan kembali. Dia tidak mau masalah itu berlarut-larut. Dia mau cepat-cepat menyelesaikan. Dan yang kedua adalah flight. Kita kalau tahu secara harfiah, flight berarti terbang, melarikan diri. Banyak juga orang tidak tahan dengan tantangan, akhirnya ia melarikan diri. Ini bisa kita samakan dengan pengecut, ya. Dia membuat masalah, malah dia yang melarikan diri. Lalu yang
ketiga itu freeze. Freeze itu kalau dalam terjemahannya secara hurufiah tidak tahu membeku, tapi dalam dunia psikologi freeze itu berarti tidak dapat bergerak atau bertindak melawan ancaman. Ia hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa. Sikap ini lebih ke apatis. Dan bisa-bisa kalau lama, maka ia akan mengalami depresi, dan bahkan mungkin stres, dan tekanan yang tidak bisa ia tahan. Lalu yang keempat itu found. Found itu adalah segera bertindak untuk mencoba menyenangkan, untuk menghindari konflik. Ini biasanya ciri-ciri orang yang lebih senang kalau tidak usah ada masalah. Jadi masalahnya tidak diselesaikan, tetapi menciptakan masalah yang baru. Artinya menutupi masalah dengan masalah yang baru. Para bapak-bapak ini biasa doyan seperti itu. Masalah di rumah, akhirnya ia mabuk-mabukan. Setelah yang mabuk-mabukan kan menimbulkan masalah. Jadi kita tidak disarankan untuk yang terakhir. Dan bahkan dari keempat itu, kira-kira kalau kita menghadapi tantangan atau masalah, mana yang akan kita pilih? Ya, tidak perlu dijawab, direnungkan saja. Apakah saya ini orangnya fight, berjuang, melawan, atau saya ini adalah freeze, atau saya adalah flight yang selalu melarikan diri, tanggung jawabnya misalnya di kampus, tapi dia melarikan diri ke gereja ini. Banyak seperti itu ya. Tanggung jawabnya adalah di kampus, tapi melarikan diri ke gereja. Dia sibuk di gereja, tetapi di kampus dia meninggalkan masalah. Banyak juga yang membuat gereja itu ternyata pelarian. Daripada saya ke diskotika, mending saya lari ke gereja. Ya sama aja kalau tujuannya pelari, bukan menghadapi masalah. Lalu ada juga di cara yang lain, seorang pemasak atau chef memberi sebuah solusi terhadap anaknya yang sedang mengalami tantangan atau masalah di sekolah. Lalu mereka bercakap-cakap, lalu akhirnya chef ini, karena ia pemasak, mengibaratkan pada tipe orang dalam menghadapi tantangan atau ancaman, yaitu ada yang seperti kentang, ada yang seperti telur, dan ada yang seperti biji kopi. Dan yang pertama, semua tiga itu dimasak secara bersamaan di wadah yang berbeda dengan air yang sama, panas yang sama. Lalu ketika ia mengeluarkan itu semua, lalu menghadapkannya kepada anaknya. Apakah ini yang menuju kepada kentang itu? Itu hanya kentang. Apakah ini? Itu hanya telur. Apakah ini? Itu hanya biji kopi. Tapi ayahnya mengatakan, lihat kentang ini ketika menghadapi air yang mendidih, lalu akhirnya dia menjadi lembek. Inilah ciri manusia kalau menghadapi tantangan, kadang juga menjadi rapuh, tak berdaya. Akhirnya dia kehilangan kesempatan. Dia katakan, lihat telur ini, meski dia telah dimasak dan tadinya dia rentan, tetapi menjadi kuat dan melindungi tetap inti. Dia menjadi keras. Lalu lihat biji kopi. Apa yang terjadi ketika biji kopi dipanaskan? Ia menghadirkan aroma yang baru atau suasana yang baru. Jadi beginilah kehidupan kita menghadapi masalah. Jadi bapaknya tidak menyuruh
salah satu, tetapi justru mau mengatakan ketika ada tantangan, mari kita terima seperti kentang, kita memang rapuh, tetapi kita jangan merupakan seperti telur itu, kita juga semakin bertumbuh dan akhirnya kita dapat memberi warna. Setiap tantangan ternyata kalau dihadapi akan membuat kita pada suasana yang baru. Percaya atau tidak, silahkan Anda hadapi masalah yang sedang Anda alami. Ya. Dan Yeremia juga, seorang nabi ini mengalami tantangan itu. Ia dipilih Tuhan sejak masa mudanya, bahkan sejak dalam kandungan, tetapi ia harus memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah teman-temannya sesama nabi. Banyak yang menjadi nabi-nabi palsu. Tetapi ia harus berlaku benar. Dan pada masa itu juga Yeremia melihat bahwa bangsa Israel telah menyembah berhala, Baal dan Asyera, dan meninggalkan bait Allah. Mereka telah melupakan Tuhan. Dan bangsa Israel mengalami krisis iman dan juga krisis sosial. Dan mereka juga melakukan atau mempersembahkan manusia kepada dewa Sidon. Padahal itu belum pernah terjadi orang Israel mempersembahkan manusia. Tetapi di masa itu mereka melakukannya. Lalu terjadi juga penindasan terhadap kaum Papa. Dan yang tadi dia harus menghadapi rekan-rekannya yang palsu. Bayangkan dengan tantangan yang seberat itu, mungkin membuat Yeremia akan mundur saja. Tidak perlu jadi nabi. Saya mau hidup biasa-biasa saja. Dia bisa saja melarikan diri. Tapi kalau kita golongkan tadi dalam menghadapi masalah itu, maka Yeremia adalah orang yang baik. Ia berjuang, ia melawan, dan ia mau tetap dalam koridor yang Tuhan mau. Meski banyak nabi palsu, ia tidak ikut dengan kepalsuan. Ia tetap menjadi dirinya sendiri. Dan setiap masalah atau tantangan yang dihadapi Yeremia, ia tidak melarikan diri. Ia tidak membatu atau keras kepala. Ia tidak mau berkompromi. Tetapi ia terus melawan dan ingin perubahan. Apa yang mendasari Yeremia mampu dalam situasi yang pelik itu? Ia mampu bersikap seperti yang Tuhan mau adalah pengharapan. Karena ia masih punya pengharapan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam bahasa Inggris ada dua yang menyatakan pengharapan atau harapan, hope dan expectation. Dan kalau orang yang berpengharapan itu adalah orang yang bersandar pada iman. Misalnya Abraham, dia dijanjikan akan punya keturunan yang banyak. Padahal secara matematis atau dikalkulasi tidak mungkin Abraham punya anak lagi. Dia sudah mau berumur 100 tahun. Tidak mungkin dia punya anak lagi. Lalu ia sudah aman di kampung halamannya. Tetapi ia malah mau juga menuju sebuah tempat yang Tuhan janjikan. Ini kan tidak masuk akal atau dikalkulasikan tidak benar. Tetapi ia mau melakukan itu. Karena tadi pengharapan. Lalu berbeda dengan ekspektasi. Kalau ekspektasi itu juga berarti harapan
terprediksi dengan baik. Misalnya negara kita mencanangkan 2045 adalah Indonesia emas. Karena apa? Karena tahun 2025 negara telah berhemat, sudah melakukan efisiensi di mana. Ya. Maka kita akan menuju Indonesia emas 2040. Ini adalah ekspektasi, bukan pengharapan, tetapi harapan. Kalau ini tidak terjadi, maka kita akan kecewa. Sementara pengharapan tidak berakhir dengan kekecewaan, karena yang menjaminnya adalah Tuhan sendiri. Sementara ekspektasi itu yang menjaminnya adalah hitung-hitungan, kalkulasi matematis. Apakah Indonesia sungguh menjadi generasi emas tahun 2045? Inilah ekspektasi. Padahal sekarang kalau kita lihat, banyak orang yang akhirnya pergi ke luar negeri. Ya, ada orang yang sudah di luar negeri tidak mau lagi kembali ke Indonesia. Nah, apakah tujuan pemerintah kita ini adalah yang baik sehingga ia melakukan efisiensi? Memang kalau kita lihat secara orang dari garis menengah ke bawah, seperti saya ini melihat itu bagus diefisiensikan, karena sudah banyak anggaran yang tampaknya terlalu besar, harus dikurangi karena kita menjadi terlalu boros di dalam bernegara. Tetapi mulai dipangkas sedikit demi sedikit. Apakah dengan dana yang sedikit negara kita akan berhasil? Mari kita lihat ke depan. Tapi sudah ada usaha yang dilakukan untuk berhemat dan tidak membebani utang negara. Dan ternyata bukan cuma Indonesia, Amerika juga telah melakukan hal yang sama. Mereka telah membatasi dirinya, menyetop bantuan-bantuan di negara-negara lain. Mereka mau membuat Amerika great again. Jadi artinya ada situasi di depan yang secara dikalkulasikan akan terjadi ancaman besar sehingga dunia perlu menghemat. Itulah ekspektasi, terkalkulasikan, tapi belum pasti terjadi. Sementara pengharapan itu adalah sesuatu yang belum kita lihat, belum terprediksi, tetapi kita mau saja menjalaninya atau terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat Yeremia melalui bacaan kita dalam rangkapannya ini, ia tentu marah. Lalu ia merasa apa yang dilakukannya adalah sia-sia saja. Ia meratap, tetapi ia tetap dalam pengharapan. Ia katakan dalam ayat 13, ya Tuhan, pengharapan Israel. Semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang darimu akan ditulis di debu tanah, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Bagi Yeremia, Tuhan tetaplah sumber air hidup yang tidak akan mengalami kekeringan, sehingga ia terus berpengharapan kepada Tuhan. Meski sekitarnya telah meninggalkan Tuhan. Saya cukup terharu tadi melihat kedatangan saudara-saudari Bapak Ibu. Ini sangat ramai. Lalu saya bertanya di dalam hati, apakah orang-orang ini datang karena kerinduannya ke rumah Tuhan? Atau orang-orang ini datang hanya untuk lirik kiri, lirik kanan? Mana yang cantik, mana yang ganteng?
tetapi dari kesungguhan kalian bersepita sampai di luar-luar sana, kesungguhan yang luar biasa. Artinya berarti mereka atau kalian ini merindukan sesuatu yang sudah lama kalian impikan, tapi Tuhan masih atau belum memberikan. Tetapi kita harus meniru Yeremia dalam ayat 14. Ia mengatakan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah puji-puji. Yeremia merasa bahwa ia telah sakit karena hanya dia nabi yang benar pada masa itu. Semuanya palsu. Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan situasi seperti itu? Kita pasti akan menyerah. Tapi Yeremia tidak mau menyerah. Ia terus berpengharapan. Ia selalu memohon petunjuk Tuhan. Dan ia mengandalkan Tuhan dalam pergumulan yang ia alami. Ia terus berjuang dan tak berputus asa. Meski dengan demikian, ia juga memperhatikan kehidupan orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Atau kita katakan nasib orang yang tidak berpengharapan itu. Ia utarakan bahwa mereka akan mati dan malu karena tidak pernah berjuang atas hidupnya. Mereka malah memilih flight, risk, dan foul. Mereka memilih terbang, melarikan diri, membeku, dan bahkan mereka hanya mencari kesenangan-kesenangan saja, menyembah Tuhan. Dan mereka itu seperti orang yang hanya mau senangnya saja mengikut Tuhan. Ketika mereka bersalah, mereka malah tidak bertanggung jawab. Padahal Tuhan adalah sumber air hidup. Mengapa mereka meninggalkan Tuhan? Tidakkah mereka bertahan sejenak untuk mencapai level hidup yang lebih baik? Mereka malah meniadakan penderitaan itu sendiri. Ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara, penderitaan itu bukan untuk kita skip, tetapi penderitaan itu harus kita jaga dan harus kita lawan. Malapetaka memang menimpa hidup mereka, tetapi kalau mereka mau menjalani penghukuman itu, maka malapetaka yang lebih besar tidak akan menimpa kehidupan mereka. Bangsa Israel ibarat pengecut yang tidak menerima dan mengakui dosa kesalahannya. Justru mereka selalu menuntut kebahagiaan. Makanya mereka melarikan diri menyembah Baal. Menurut mereka akan selamat. Mereka pergi mencari bantuan ke Mesir. Mereka mengira mereka akan selamat. Tetapi Tuhan berkata, mereka harus dihukum agar mereka tahu akan kesalahan mereka. Terkadang penderitaan itu juga terjadi kepada kita adalah untuk mengoreksi apakah motivasi kita ini masih benar atau tidak. Seperti Rasul Paulus yang kita baca dalam Kolose tadi, ia mengatakan bahwa ia juga menderita dalam memberitakan firman Tuhan. Lalu penderitaan itu bukannya ia skip, ia berlalukan, tapi ia terima sebagai bagian dari mengabarkan Injil agar ia terus bergantung kepada Kristus, kekuatan Tuhan itu sendiri. Inilah yang menolong dia akhirnya menjadi penginjil yang menjadi teladan bagi kita. Itu juga dengan Yeremia, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bapak Ibu dan saudara-saudara, adalah seorang laksamana angkatan laut Amerika Serikat pada masa Perang Dunia Kedua bernama William Kelsey Jr. Ia mengatakan, "There are no great men,
just great challenge that ordinary men are forced by circumstances to meet. Artinya tidak ada orang-orang hebat, yang ada hanyalah tantangan-tantangan besar yang harus dihadapi oleh orang-orang biasa. Tidak ada orang-orang yang cukup hebat, tetapi tantangan yang besar yang harus dihadapi oleh orang-orang biasa. Jadi kita dianggap orang hebat justru ketika kita mampu menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan. Bukan malah menghindari tantangan itu, tetapi justru harus dihadapi supaya kita menjadi orang-orang yang tahan uji dan terlalu. Nabi Yeremia telah memperlihatkan ketegangan yang dialaminya, terutama ayat 16 dan 18. Ini seolah pertentangan. Di ayat 16 ia mengatakan, aku sendiri tidak pernah mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak menginginkan hari malapetaka. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya nyata di hadapan mata. Sementara di ayat 18 ia mengatakan, biarlah orang-orang yang mengejar aku mendapat malu, tetapi janganlah aku dipermalukan. Biarlah mereka ketakutan, tapi janganlah aku dibuat takut. Datangkanlah hari malapetaka atas mereka dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Tadi ia mengatakan bahwa dia tidak mendesak Tuhan, tetapi di ayat 18 kok dia seolah-olah menyerah dengan ayat 16 itu. Dia seolah-olah sekarang menyuruh atau mengajak Tuhan untuk mendatangkan malapetaka. Namun kalau kita lihat secara seksama, ayat 16 adalah Yeremia melakukan pembelaan atas dirinya bahwa ketika ia sendiri tidak diakui oleh bangsa Israel sebagai nabi yang benar, karena mereka lebih percaya perkataan nabi yang palsu, ia mengatakan bahwa aku tidak pernah mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Kalau kita kan, kalau orang tidak mau mengikuti apa yang kita mau, kita akan mengatakan, adalah kau. Atau kita bahkan mengutuk dia. Tapi Yeremia tidak pernah melakukannya. Ayat 18 adalah perwakilan atau mewakili murka Allah. Mengapa Allah murka? Karena Allah melihat tingkah laku bangsa Israel, sehingga mereka harus dihukum. Mereka harus diberi pembelajaran hidup. Itulah mengapa seorang nabi pada masa itu mewakili perasaan Tuhan, bukan mewakili perasaan umat, tetapi mewakili apa yang dirasakan oleh Tuhan. Itulah sehingga ia mengatakan ayat ke-18 bahwa memang kita harus diberi tantangan kehidupan supaya kita menjadi orang-orang yang benar. Kalau hidup kita tanpa tantangan, maka mari kita mulai bertanya, kok enggak ada tantangannya ya? Berarti kita sedang mencari zona nyaman. Dan ketika kita berada di zona nyaman, maka kita akan kehilangan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita akan hidup dalam ketamakan dan kita akan hidup dalam kepuasan diri. Kita akan memuji diri kita sendiri dan melupakan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bukan berarti firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk mencari tantangan ya, atau menjadi kita seolah-olah kok gak ada tantangan dalam hidupku. Pulang dari gereja ini, Anda melihat bakaran jam lewat, lalu Anda coba terobos biar ada tantangan.
bukan begitu, itu namanya konyol. Tapi tantangan yang dimaksud adalah bagaimana kita untuk terus bergumul dengan kehidupan. Pernahkah kita bertanya ketika kita menonton berita angka kemiskinan atau orang-orang yang tidak berpendidikan kok makin banyak? Pernahkah kita mempergumulkan itu ketika saya lulus nanti, maka saya akan melakukan itu untuk mereka? Atau kita hanya memikirkan nanti saya lulus, wah saya akan punya mobil, saya akan punya ini dan itu. Perempuan akan memilih saya. Apakah kita hanya di sana tingkat kepuasan? Jadi tantangan itu adalah melihat segala sesuatu dan berempati dengan keadaan. Itu yang harus kita lakukan. Bukan malah kita berlomba-lomba untuk menonjolkan diri, tetapi mari kita berempati dengan yang benar. Kalau kita melihat sekarang ini banyak orang-orang yang mengalami PHK karena efisiensi tadi, maka yang terbaru anak buah atau anggota karyawan dari TPRI dan PRRI juga mengalami penurunan. Kita tentu sudah menonton curhatan seorang ibu rumah tangga yang viral itu. Ya, artinya akan banyak lagi ke depannya. Lalu kalian semua, terutama yang calon-calon sarjana di sini, apakah akan terus melanjutkan sarjananya? Ya? Atau kalian terpengaruh influencer di luar negeri, taman SMA, kerja di McD, wah bisa 10 juta gaji. Atau tertarik begitu? Berarti gagallah Indonesia emas itu. Kalau kalian lebih memilih gaji yang besar daripada membangun bangsa ini, ya? Atau kalian mau lulus sarjana lalu menjadi endorsement, misalnya orang-orang teknik pertanian malah jadi mengiklankan inilah produk yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal yang kalian sebarkan adalah penghancuran tanah. Banyak seperti itu. Apakah kita bisa berdiam diri melihat itu? Atau justru kita terpanggil untuk melakukan sebuah perubahan, pembaharuan yang tidak biasa, tapi sesuatu yang mencerdaskan? Apakah kita memberi dampak seperti itu? Atau kita hanya untuk diri kita sendiri? Itulah tantangan yang sebenarnya. Dan kalau kita akhirnya terpanggil untuk melihat tantangan itu dan mau berjuang menghadapinya, maka kita percaya seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tentu menghadapi tantangan yang seperti itu kita akan menderita, tetapi itu hanya seketika karena kita akan melihat kebahagiaan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, teruslah berjuang atas kebenaran, kesetiaan dan kebaikan yang kita lakukan. Jangan berputus asa karena tantangan yang ada. Tuhan adalah pengharapan kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan Tuhan adalah puji-pujian bagi kita. Karena itu sekecil apapun yang kamu lakukan sekarang itu, tetapi itu mempunyai dampak pada perubahan orang lain, maka teruslah lakukan. Seperti Nabi Yeremia yang tidak berhenti menyuarakan firman Tuhan, ia malah terus menyuarakannya meski banyak orang tidak menyukainya, tetapi ia tetap setia menjadi nabi daripada Tuhan. Kiranya kita juga menjadi orang-orang yang setia
Lakukan kebenaran dan kebaikan meski itu berat. Jangan tanya, siapakah yang akan melakukan itu? Tanyalah atau berilah dirimu sendiri melakukan